Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa kembali di ruang kolaborasi. Kali ini di modul 2.3 praktik coaching dengan alur Tirta. Kami dari kelas 0957 kelompok C, yaitu saya Pendi Irawan sebagai coach dan Sarina Fauza Faranginangin sebagai coach dalam penyelesaian praktik coaching dengan alur Tirta, yang mana kami selalu didampingi oleh fasilitator hebat Herta Sialagan SPD MM dan pengajar praktik yaitu Rika Suningsi SPD. Tujuan dari pembelajaran khusus ini adalah CGP dapat membentuk komunitas praktisi dengan sesama CGP untuk berlatih melakukan percakapan coaching dengan alur Tirta. Pengertian coaching. Coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Adapun alur percakapan Tirta yaitu 1. T. Tujuan 2. I. Identifikasi 3. R. Rencana aksi dan 4. Ta. Tanggung jawab. Latar belakang kegiatan coaching ini adalah Ibu Sarina adalah seorang guru di kelas rendah. Beliau merasa kesulitan dalam mengatasi beberapa muridnya yang kurang disiplin soal berseragam, karena sebagian muridnya berseragam tidak sesuai dengan aturan. Tujuan kegiatan coaching ini adalah Ibu Sarina ingin berbincang-bincang dan meminta pendapat dari rekannya yaitu Pak Pendi, agar beliau bisa menemukan ide atau solusi dari permasalahannya agar siswanya menggunakan seragam sekolah dengan benar sesuai aturan yang telah ditetapkan sekolah. Berikut ini adalah percakapan coaching dengan alur Tirta yang dilakukan oleh Pak Pendi dan Ibu Sarina. Assalamualaikum Ibu, selamat sore Bu. Waalaikumsalam, sore Pak. Maaf ya Bu, saya baru bisa menghubungi Ibu kembali nih, karena kesibukan saya. Maaf ya Bu, kebetulan saya kan menjadi panitia ini Bu untuk acara Hari Guru di sekolah. Jadi banyak yang harus saya persiapkan Bu. Oh iya Pak, nggak apa-apa kok Pak. Namanya juga panitia ya kan Pak. Pasti repot mempersiapkan segala sesuatunya. Oh iya betul Bu. Oh iya Pak. Oh iya Pak. Selamat Hari Guru ya Pak. Walaupun terlambat, tapi sekarang kan masih berbau peringatan Hari Guru ya Pak. Nah, nggak apa-apa Bu. Sama saya guru juga ya, karena kita belum ada jumpa, jadi kita belum ada saling mengucapi gitu. Iya Pak, jumpanya di dunia maya ya Pak. Jadi ada kegiatan apa saja nih Pak di sekolah Bapak? Banyak Bu. Di sekolah saya ada kegiatan lomba antar siswa, antar guru. Di antaranya lomba masak antar kelas Bu ya Bu. Lomba Ya. menari antara guru dengan guru, siswa dengan siswa. Pokoknya banyak lah Bu. Di lomba masak lagi. Ada nanti tadi yang masak Nusantara, ada yang Western. Ya, pokoknya seru lah Bu. Kalau kegiatan Hari Guru di sekolah Ibu bagaimana? Wah, pasti meriah sekali ya Pak ya kegiatan Hari Gurunya ya Pak. Sangat semarak nih dari cerita yang Bapak sampaikan tadi. Udah bisa saya bayangin nih. Artinya guru-guru di sekolah Bapak itu kreatif ya Pak. Kalau kegiatan guru di sekolah saya itu ada kegiatan penampilan tarian daerah dari peserta didik.
Nah, lalu ada juga nih salah satu murid menyanyikan lagu himne guru. Nah, dia tuh menyanyikan dengan penuh penghayatan, Pak. Jadi kami tuh guru-guru merasa terharu gitu dibuatnya, Pak. Jadi itu saja, Pak, kegiatan Hari Guru di sekolah kami. Ih, keren juga ya, Bu. Mantap acara di sekolah Ibu. Oh iya, saya sampai lupa. Ibu apa kabar ini? Alhamdulillah saya sehat, Pak. Bapak apa kabar? Sehat kan, Pak? Iya, Bu. Alhamdulillah, saya juga sehat kok, Bu. Bu, jadi apa ini yang mau kita ceritakan pada pertemuan hari ini, Bu? Nah, jadi gini, Pak. Maksud saya itu menghubungi Bapak kemarin untuk meminta waktu Bapak sebentar. Saya punya permasalahan nih, Pak. Jadi, setelah kita ngomong-ngomongin ya, Bu ya, saling bercerita, hal apa Bu ini yang ingin Ibu harapkan dari pertemuan kita, Bu? Saya tuh ingin mendapatkan solusi dengan permasalahan yang saya hadapi saat ini, Pak. Jadi, permasalahan yang sedang Ibu hadapi sekarang apa ya, Bu? Kalau saya boleh tahu. Nah, jadi gini, Pak. Ini saya mulai cerita ya, Pak. Jadi permasalahan yang terjadi itu di sekolah saya, Pak, terhadap murid-murid saya. Oh, tentang murid-murid Ibu ya? Kira-kira permasalahannya seperti apa itu, Bu ya? Iya nih, Pak. Jadi di dalam kelas itu saya terkadang terdapat beberapa murid saya yang tidak lengkap, Pak, dalam memakai atribut sekolahnya. Nah, lalu ada juga nih yang salah memakai atribut sekolah. Seperti pada hari Jumat, dia mengenakan kaos kaki berwarna putih. Nah, seharusnya kan memakai kaos kaki berwarna hitam, Pak. Oh, gitu ya, Bu. Jadi ada beberapa murid Ibu ya yang kurang disiplin ya, Bu, dalam berpakaian. Kira-kira Ibu tahu nggak itu apa penyebabnya ya, Bu, yang sehingga mereka seperti itu? Iya, bener, Pak. Saya rasa nih ya, Pak, sepertinya ada beberapa faktor yang menyebabkannya. Sudah saya tanyakan nih kepada murid-murid tersebut. Nah, ada yang menjawab karena terburu-buru berangkat ke sekolah. Jadi, murid saya itu tidak memakai dasi ataupun tidak memakai tali pinggang. Lalu, ada juga nih Pak yang menjawab kalau kaos kakinya masih basah. Jadi karena mereka terburu-buru mungkin ya, Bu, karena terlambat sekolahnya. Makanya kurang persiapan dalam mempersiapkan atribut sekolahnya dan segala macamnya ya, Bu. Iya benar Pak. Jadi menurut Ibu nih ya, dari rentang 1 sampai 10 nih ya, Bu. Hmm. Di angka berapa ya, Bu? Kira-kira nilai kedisiplinan yang anak Ibu miliki ya saat dalam berpakaian? Menurut saya sih masih di angka 7 ya Pak ya. Oh, masih di angka 7 ya, Bu. Lalu di angka berapa ya, Bu, yang ingin Ibu harapkan dari anak Ibu? Kalau saya sih ya Pak ya, inginnya itu di angka 10 sih Pak, tapi ya minimal itu ya di angka 9 lah yang paling rendah kalau mau saya sih. Oke oke, Bu. Jadi apa ini, Bu, yang akan Ibu lakukan ini untuk mencapai target tuh di angka 10 atau minimal 9, Bu? Nah, yang saya akan lakukan itu, saya akan memberikan pemahaman dan mengingatkan kembali keyakinan kelas dan juga peraturan sekolah maksud saya tentang kedisiplinan. Oh, jadi Ibu ingin memberi pemahaman ya, seperti mengingatkan kembali keyakinan kelas yang telah Ibu buat ya, Bu, ya? Iya, benar, Pak. Seberapa besar harapan Ibu terhadap murid-murid Ibu ini sebenarnya, Bu? Harapan saya ya Pak ya, murid-murid saya itu dapat hidup disiplin. Nah, terutama dalam hal disiplin berpakaian, Pak. Oke, sekarang rencana Ibu apa nih, Bu? Hmm, jadi rencana yang akan saya lakukan itu ialah bagi yang terburu-buru nih, yang pertama, ketika akan berangkat ke sekolah. Nah, saya itu akan mengingatkannya untuk tidur lebih awal agar ia tidak terburu-buru lagi ketika berangkat ke sekolah. Nah, lalu
ia dapat mempersiapkan seragam maupun atribut sekolahnya dengan baik. Nah, jadi nggak ketinggalan lagi ataupun tidak kelupaan lagi. Nah, yang kedua itu, bagi yang memakai kaos kaki yang tidak tepat dengan harinya karena alasan itu masih basah, saya akan mengingatkannya dan memberikan pemahaman untuk mempersiapkan perlengkapan sekolah seperti berseragam dan juga memakai atribut yang lengkap dan tepat. Kira-kira pemahaman seperti apa Bu ini ya? Kalau saya boleh tahu. Seperti nih ya Pak, pertama, saya tuh akan melakukan langkah-langkah segitiga restitusi dan mengingatkan keyakinan kelas dan juga peraturan sekolah tentang kedisiplinan dalam hal berpakaian. Nah, lalu saya juga akan memberikan pemahaman mempersiapkan perlengkapan atribut sekolah yang lengkap dan tepat sesuai dengan harinya di malam hari. Nah, jadi dapat memastikan atributnya itu dapat digunakan sebelum hari hanya, Pak. Oh, jadi Ibu akan melakukan langkah-langkah segitiga restitusi ya Bu, agar Iya, murid-murid Ibu tersebut mendapatkan solusinya dan mengingat kembali tentang keyakinan yang telah Ibu buat ya Bu ya. iya benar, Pak. Jadi kapan Bu Ibu akan melakukannya? Tentunya nih ya Pak, pada saat istirahat ya kan Pak. Jadi tidak mengganggu murid-murid lain dan agar saya tuh dapat berbicara dengan murid tersebut secara empat mata. Nah, jadi dia kan nggak malu sama teman-temannya kalau murid tersebut itu melakukan kesalahan. Nah, dan juga saya akan mengingatkan kembali kepada murid-murid saya di sela-sela pembelajaran tentang pentingnya kedisiplinan, keyakinan kelas, maupun peraturan sekolah yang berlaku. Bu, apa ini Bu komitmen tentang permasalahan Ibu ini yang Ibu terapkan nanti Bu? Nah, tentunya saya akan melaksanakan secara kontinu ya Pak ya, dan melakukannya Hmm. dengan konsisten. Nah, sampai terlihat perubahan yang terjadi dalam diri murid tersebut dan tidak mengulangi kesalahannya kembali. Menurut Ibu ini, Ya, siapa ya yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini Bu? Dalam hal ini, menurut saya tentunya pertama itu kepala sekolah ya Pak ya, yang akan membantu saya. Lalu orang tua murid untuk bekerja sama dan juga rekan sejawat dengan saling berkolaborasi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Bagaimana Bu tindakan Ibu selanjutnya yang akan Ibu lakukan ke depannya? Nah, saya itu akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua murid dan menjaga komitmen ini agar sama-sama kami itu saya dan orang tua murid membentuk dan mempertahankan kedisiplinan anak. Nah, dengan mempersiapkan seragam dan atribut sekolah yang lengkap dan tepat, Pak. Oke Bu, baiklah ya. Apa ini yang bisa Ibu dapatkan dari sesi pembicaraan kita hari Ibu? Nah, jadi nih setelah perbincangan ini, yang saya dapatkan itu yaitu tuh dari permasalahan yang saya hadapi saat ini nih, saya mendapatkan solusinya nih Pak, yaitu dengan memberikan pemahaman dan juga mengingatkan keyakinan kelas akan kedisiplinan, terutama nih kedisiplinan berpakaian. Nah, dan juga saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua murid agar sama-sama agar saya dan orang tua murid bersama-sama membentuk dan mempertahankan kedisiplinan murid tersebut, Pak. Jadi setelah Ibu bercerita nih ya tentang masalah Ibu, tentang anak-anak Ibu, perasaan Ibu bagaimana Bu perasaan Bu saat ini? Perasaannya apa Bu? Alhamdulillah, Pak. Saya merasa sedikit lega, Pak. Karena dengan berbagi cerita dengan Bapak, saya tuh mendapatkan solusi yang baik dari permasalahan yang saya hadapi. Alhamdulillah ya Bu. Saya berharap nih Bu, Ibu dapat menjalankannya dengan penuh semangat dan tanpa menyerah Bu ya. Amin, ya Pak. Semangat juga ya buat Bapak ya.
Oh iya Bu, jadi nanti kita akan ngobrol lagi lah Bu ya, untuk memastikan ini rencana Ibu ini berjalan dengan baik, dengan lancar atau tidak. Bersediakah Ibu ya, jika Oh, saya menghubungi Ibu kembali? oke Pak. Dengan senang hati Pak, saya sangat bersedia nih Pak. Kira-kira ada hal lain yang ingin dibicarakan lagi nggak Bu ya? Hmm, tidak Pak, kayaknya cukup deh Pak. Makasih ya Pak ya, telah menyempatkan waktu Bapak ya kan, untuk mendengarkan cerita saya ini di sela-sela kesibukan Bapak, dan juga Bapak itu telah hadir seutuhnya di sini dalam perbincangan kita ini. Oh iya Bu, sama-sama saya juga berterima kasih. Ibu mau berbagi masalah Ibu kepada saya. Kalau begitu, saya izin pamit dulu ya Bu ya. Sampai jumpa kembali nanti ya Bu ya. Oke Pak, sampai jumpa kembali ya Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Salam sehat, guru hebat Indonesia. Terima kasih.